Hutan rakyat sudah sejak lama memberikan sumbangan ekonomi maupun ekologis baik langsung pada pemiliknya maupun kepada masyarakat sekitar. Namun demikian, pada awalnya perhatian para birokrat, pelaku bisnis, pemerhati lingkungan maupun peneliti sangat terbatas. Perhatian memang lebih banyak diberikan pada sumbangan hutan alam yang pada masa-masa awal kekuasaan Orde Baru dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pada daerah-daerah di mana hutan rakyat berkembang, salah satu faktor yang mendukung tingginya minat masyarakat mengembangkan hutan rakyat adalah berkaitan dengan jaminan atau kepastian atas pemanfaatan hasil hutan. Pemilik lahan juga memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan pola tanam sesuai kebutuhannya. Pada lahan miliknya yang terdiri dari beberapa macam kategori seperti pekarangan, tegalan, kebun, bahkan sawah, masyarakat menanam berbagai macam tanaman kayu seperti jati, sengon, akasia, maupun mahoni. Tanaman-tanaman tersebut ditanam bercampur dengan tanaman berkayu yang menghasilkan buah-buahan seperti nangka, mangga, petai, durian, duku, dan lain sebagainya. Untuk tanaman-tanaman semusim yang biasanya dipungut hasilnya untuk kebutuhan pangan yang bersifat harian atau jangka pendek, ada beberapa jenis seperti lombok, kapulaga, bahkan pada beberapa tempat atau pada musim hujan, padi juga ditanam di bawah tegakan kayu. Hutan rakyat memiliki potensi yang besar, baik dari sisi potensi kayu yang dihasilkan maupun besarnya rumah tangga atau tenaga kerja khususnya di pedesaan yang bisa dilibatkan. Pengusahaan hutan rakyat merupakan serangkaian kegiatan usaha yang meliputi kegiatan produksi, pemanenan, pemasaran atau distribusi dan industri pengolahan. Banyaknya kegiatan usaha tersebut juga berimplikasi pada banyaknya pihak atau tenaga kerja yang bisa ditampung dalam kegiatan pengusahaan hutan rakyat. Kegiatan produksi dan pengolahan juga telah mendorong tumbuhnya usaha persemian tanaman kayu yang melibatkan tenaga kerja dan jasa pengangkutan cukup banyak. Pengusahaan hutan rakyat telah mendorong berkembangnya usaha jasa dalam bidang pergergajian kayu. Pengusahaan hutan rakyat juga telah mendorong tumbuhnya unit usaha kerajinan dengan bahan baku kayu. Dalam sistem hutan rakyat terkenal istilah tebang butuh, di mana kegiatan penebangan menyangkut pohon mana yang ditebang dan berapa jumlahnya tergantung pada kebutuhan masing-masing keluarga.
selain bisa mengancam kelestarian hutan rakyat, penebangan dan penjualan kayu pada saat didesak kebutuhan seperti biaya sekolah, biaya hajat, biaya rumah sakit juga menyebabkan rendahnya posisi petani dalam bernegosiasi. Hal ini menentukan harga yang disepakati dengan pedagang. Pada umumnya, petani menjual dalam posisi pohon berdiri sehingga tidak dihitung berdasarkan jumlah volume kayu dan tanpa ada harga standar per meter kubik. Dalam hal ini, kalau memang hutan rakyat dipandang memiliki nilai ekonomi, ekologi maupun sosial yang tinggi, perlu dipertimbangkan adanya suatu model kelembagaan yang bisa berperan efektif untuk melestarikan hutan rakyat tanpa harus melanggar hak-hak privat pemilik lahan. Peran pemerintah desa perlu diberdayakan, bukan hanya dalam pengurusan surat izin tebang, tetapi juga dalam mengendalikan pembangunan di wilayahnya. Pengelolaan hutan rakyat pada umumnya dilakukan secara perorangan pada lahan milik. Hamparan hutan rakyat juga tersebar dalam petak-petak lahan milik atau persil yang kecil. Keputusan teknis pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan bergantung pada keluarga yang pada umumnya dengan pertimbangan kondisi ekonomi keluarga. Sumbangan hutan rakyat dalam menopang lingkungan lokal di mana hutan rakyat itu berada tidak diragukan lagi. Beberapa studi survei menunjukkan bagaimana hutan rakyat berkontribusi dalam memperbaiki lingkungan yang semula kritis dan tandus kini menjadi kawasan yang hijau dan subur. Seorang ilmuwan terkemuka juga pernah mengatakan bahwa terhindarnya Pulau Jawa dari bencana ekologi seperti banjir dan kekeringan bukan karena keberhasilan pengelolaan hutan negara, tetapi justru karena kearifan masyarakat membangun hutan rakyat di lahan miliknya. Ini semua tidak lepas dari kerja keras para penyuluh kehutanan yang setiap saat mendampingi para petani agar mereka tahu, mau, dan mampu menerapkan teknologi dan inovasi dalam mengelola hutannya. Kelompok-kelompok tani dibentuk sebagai wadah bagi para petani dalam belajar, bekerja sama, memupuk permodalan, sehingga posisi tawar mereka benar-benar diperhitungkan dalam dunia usaha.